hamba sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah dan di tempat ini, yang sama-sama diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita di pagi hari ini, di minggu ketiga Januari 2021, sudah kita mulaikan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Jemaat diundang berdiri, kita mengangkat pujian NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya turunnya cepat, sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, kota dunia, bergetar, bergetar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebagai makna. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah dekati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, kota dunia, bergetar, bergetar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebagai makna. Mari kita tahbiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nas pembimbing dalam ibadah kita di pagi hari ini terambil dalam Mazmur 95 ayatnya yang ke-6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita menyanyi bersama NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala segala serafim kerubi, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu.
Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersama-sama mendengarkan hukum Allah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayam dagingmu, supaya anak tubuhmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mencampakkan saksi sesama dengan sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan ingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tinggal semuanya berdiri. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon, ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Kita sambut dengan NKB nomor 10 dari Kumpungan Malam Gelap. Dari kumpungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam
beritakanlah berita pengampunan dosa dan anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kita sambut dengan himne NKB 14. Jemaat dipersilakan. Mari kita merendahkan diri di hadirat Allah dan mempersiapkan hati untuk menyambut berita firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kekal dalam kerajaan surga, termulialah Engkau Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar dan agung, di mana kami boleh memasuki hari yang ke-10 di tahun karunia-Mu. Engkau sudah menyertai perjalanan kehidupan kami. Engkau juga berkenan untuk kami berkarya dalam segala yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk damai sejahtera. Tuhan Bapa kekal dalam kerajaan surga. Kami percaya Tuhan terus akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Tuhan juga mengizinkan kami untuk memasuki minggu yang baru. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mendasari kehidupan kami dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini, menaungi kami, memberkati kami, sehingga ketika firman Tuhan akan kami baca dan kami renungkan, biarlah Tuhan kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Kami juga berharap Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus memakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib, agar hanya nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah, berfirmanlah bagi kami. Kami sudah sedia mendengarkan.
Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat, baik yang ada di rumah dan juga yang beribadah di tempat ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan pembacaan ini untuk kita semua. Lembaga Alkitab memberi judul ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya selalu. Haleluya. 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 Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hati. Sementara jemaat memberikan persembahan, kita menyanyi dari NKB 100 ayat 1 dan 2, "Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan?" Berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang hatinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berperan dalam rencanamu. Roh Kudus terus meluati hatimu, dengan kuasa-Nya. Bawalah bercandamu yang kosong pada
Setelah doa persembahan, kita menyanyi dari NKB 134 ayat yang pertama, terima kasih ya Tuhanku. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan kami masih dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu secara online. Dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Mari berkati dan teruskan persembahan ini, agar persembahan ini layak di hadapan-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan Yesus untuk dapat mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah-Mu, dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita sudah memasuki di tahun karunia Tuhan, tahun 2021. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi perjalanan kehidupan kita semua. Bapak Ibu, sidang jemaat yang saat ini beribadah, baik di rumah atau di tempat ini atau di mana saja, yang boleh mengambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan pembacaan yang sudah kita baca. Menjadi nats perenungan kita adalah ayatnya yang ke-16, berkata, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengucap syukur itu adalah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan pada 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukur adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana syukur yang harus kita lakukan? Syukur yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan atau perikop yang kita baca, di mana bacaan kita mengajak kita untuk melihat bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika melihat orang-orang banyak memanggil dia. Yesus, Guru, kasihani kami. Nah, saudara-saudara, saat itu Yesus mendengar dan menyuruh mereka untuk pergi menunjukkan
pribadi mereka, diri mereka kepada para imam. Ternyata di tengah jalan dikisahkan bahwa mereka telah pulih. Dan rupanya hanya satu orang yang kembali bersyukur, memuliakan Allah, bersyukur kepada Yesus. Dan Yesus melihat ini, mengatakan, di mana yang ke-9 itu? Bukankah 10 orang yang dipulihkan? Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan ada 10 orang yang sakit kusta. Pada zaman itu, penyakit kusta itu dianggap sesuatu yang aib. Dan itu terjadi oleh karena kedosaan orang tersebut. Mereka disingkirkan dan dianggap bukan manusia oleh masyarakat. Mereka dianggap sampah masyarakat dan tidak layak untuk menerima belas kasihan. Saudara-saudaraku, menjadi penderita kusta sudah merupakan beban hidup yang berat di zaman itu. Akan tetapi ada yang lebih berat, sudah tidak diterima oleh masyarakat ya, karena sakit kustanya. Ada satu orang, seorang Samaria, baginya tidak layak untuk berjumpa karena orang Yahudi benar-benar tidak mau menerima orang Samaria. Karena orang Samaria dianggap keturunan campuran dari bangsa kafir. Mereka tidak dianggap sebagai bagian dari umat Israel. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, apabila yang dialami oleh orang Samaria itu. Namun kita dapat saksikan satu orang yang sudah disingkirkan dari masyarakat, yang dianggap sampah, bahkan tidak diterima oleh umat Israel, justru dia yang datang memuliakan Allah dan datang bersyukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Ia telah menjadi teladan iman, bagaimana hidup yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah, berterima kasih oleh karena perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar, yang begitu ajaib. Dari pembacaan kita ini ada beberapa hal yang dapat kita petik di dalamnya menjadi makna kehidupan kita. Pertama, saudara-saudara, ketika seseorang atau kita mendapatkan satu masalah, ketika persoalan diizinkan datang dalam kehidupan kita, sakit penyakit, kemana kita harus pergi? Saudara-saudara, kemana kita harus berseru? Saudara-saudara, sekarang di masa sekarang ini masih banyak orang yang merasa bahwa sakit atau penderita COVID ini sangat mengerikan, sehingga ketika seorang mendengar, oh orang itu kena COVID, sudah mulai takut dan penjara. Nah, saudara-saudara, kita harus mengatur jarak. Tapi bukan berarti orang yang kena sakit COVID itu dia menerima kutukan. Bukan berarti itu dia mendapatkan sesuatu yang tidak layak, tidak diterima itu di masyarakat. Dan itu yang terjadi.
jika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, jika kita merasa persoalan yang begitu berat kita terima, kemana kita harus berteriak, berseru? Firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita di pagi hari ini. Panggil Tuhan, panggil Yesus, karena Dia adalah Allah kita yang maha kuasa. Dia sanggup mengalahkan segala penyakit. Dia sanggup mengalahkan segala persoalan yang kita hadapi. Karena Dia yang menciptakan kehidupan di dunia ini. Dia yang mampu mengatur secara benar. Dan ketika Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, siapapun kita, berteriak, berseru, memohon pertolongan kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia tidak pernah menolak kita. Dia mau menerima kehidupan kita semua. Lalu Dia mau menolong. Dia mau beri jalan keluar. Dia mau menyembuhkan kehidupan saudara dan saya. Persoalannya adalah, percayakah kita? Apakah kita mau mengaminkan bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada jalan keluar? Terkadang Bapak Ibu saudara-saudara, fokus pikiran kita hanya di sakit yang kita rasakan. Fokus yang ada dalam pikiran kita adalah persoalan kita yang begitu besar. Kita lupa bahwa Tuhan kita lebih besar dari persoalan. Tuhan kita lebih besar dari kuasa-kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Itu hal yang pertama yang dapat kita petik dari renungan kita di pagi hari ini. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa ketika kita berseru kepadanya, datang kepadanya, kita juga harus mendengar apa keinginan Tuhan untuk kita lakukan. Sama seperti ketika kita sakit, kita pergi ke dokter, kita ceritakan, dok saya sakit ini, sakit ini, sakit ini. Sudah berapa lama? Sudah sekian lama. Kemudian dokter bilang, ibu nggak boleh makan ini, bapak nggak boleh kerja keras, misalnya seperti itu. Dan jangan lupa obat ini diminum. Kalau bapak ibu mengikuti perintah dokter, maka kesembuhan akan diterima. Begitu juga ketika kita datang kepada Tuhan menceritakan semua keluh kesah kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada kita. Tuhan mengingatkan kepada kita untuk apa yang harus kita lakukan. Di mana kita dapat mendengar? Di mana kita dapat tahu Tuhan menyuruh kita? Tidak lain adalah di dalam firman Tuhan. Kita harus membaca, kita harus mengerti, merenungkan, sehingga kita tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran Tuhan untuk kehidupan kita. Maka kita akan mendapatkan kesembuhan. Sama seperti 10 orang tadi. Mereka tidak menolak ketika Yesus bilang, pergilah ke tunjukkan dirimu pada para imam. Mereka tidak pikir 1-2, langsung pergi. Sehingga apa yang terjadi? Belum sampai kepada para imam, pemulihan terjadi. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita membaca, kita mau melakukan firman Tuhan. Dengan kita melakukan firman Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terjadi. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dilakukan setelah mendapatkan kesembuhan? Apa yang harus kita lakukan setelah mujizat kita terima? Saudara-saudara, firman Tuhan di pagi hari ini mengatakan, orang Samaria itu datang kepada Tuhan dan bersyukur, tersungkur. Bapak Ibu Saudara-saudara,
ketika persoalan sakit penyakit yang kita alami, atau pergumulan yang sudah kita jalani sepanjang tahun 2020 dan kita boleh masuk tahun 2021 ini. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan menjelaskan bahwa orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Saya mengajak kita bukan hanya melihat secara harafiah, tetapi di sini mau diartikan ketika seorang tersungkur menyembah Tuhan, itu berarti dia mau mengakui kekuasaan Tuhan, bahwa semua terjadi bukan karena kekuatan dan kuasa yang ada pada dirinya, tetapi dia Tuhan yang memiliki kehidupan yang telah menyelamatkan kita. Tersungkur itu mau mengartikan bahwa setiap orang yang menyadari bahwa ada pertolongan, ada mujizat yang Tuhan berikan baginya, ia harus merendahkan diri serendah-rendahnya bahwa kita bukan apa-apa, kita hanyalah hamba. Tersungkur menunjukkan ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Kemudian kita bersyukur, kita berterima kasih, dan itu bukan hanya sekedar kata-kata. Banyak orang yang sudah terlepas dari masalah biasa saja, tidak pernah datang ke gereja. Saya yang penting kan saya sudah bersyukur. Saudara, bukan sekedar dengan kata-kata, bahkan bukan dengan tangan hamba, tetapi kita mau mengucap syukur dengan segenap hati dan memberikan apa yang layak kita berikan kepada Tuhan yang sudah menolong kita. Apa yang kita berikan menunjukkan penghargaan kita kepada Tuhan yang telah menolong dan menjawab semua seru sembahyang kita. Ini patut kita renungkan. Sampai sejauh mana penghargaan kita, kebanggaan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang mampu menyelesaikan persoalan dan sakit penyakit kita. Terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Samaria adalah orang yang dianggap tidak berarti atau orang berdosa. Sesungguhnya kita pun adalah orang yang tidak berarti, tidak layak. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita manusia tidak terlepas dari dosa. Tetapi Tuhan Yesus sudah melayakkan kita dengan menebus kita dengan darahnya di kayu salib. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita jalani kehidupan di tahun 2021 ini dengan senantiasa mengucap syukur, dengan senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang adalah penolong, yang adalah dokter di atas segala dokter, yang mampu menjawab semua pergumulan kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Setelah mendengar firman Allah dan berita keselamatan, mari kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengucapkan pengakuan iman dengan penuh penyerahan diri bersama-sama dalam keesaan dengan seluruh umat percaya di sepanjang abad
dan di segala tempat. Hendaklah kita ucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. 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 Sabdamu benar. Jemaat silakan duduk. Mari kita tunduk satu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan oleh karena firman Tuhan mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, di mana Tuhan, kami harus senantiasa bergantung kepada Tuhan. Tuhan Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk memasuki minggu yang ketiga di tahun 2021 ini, bulan Januari. Meskipun Tuhan sampai saat ini kami bersama-sama seluruh saudara-saudara kami, bangsa Indonesia bahkan dunia, masih terus bergumul dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang Maha Pengasih. Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami. Untuk itu Tuhan, kami menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan perlindungan dari Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan mampukan kami untuk mengikuti aturan-aturan Tuhan melalui apa yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami, masyarakat kami, agar semua itu mendatangkan kebaikan. Tuhan Bapa kekal dalam kerajaan surga, saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini masih bergumul dengan masalah-masalah, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, hubungan yang tidak baik antara sesama. Tuhan putuskan tali-tali yang membelenggu mereka, sehingga damai sejahtera yang berasal dari Tuhan sendiri menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini menghadapi sakit penyakit, baik yang ringan maupun yang berat, baik mereka yang baru mengalami sakit ataupun sakit yang menahun, terlebih mereka yang saat ini terserang dengan virus COVID-19. Tuhan, walaupun sakit itu masih dirasakan, mampukan mereka untuk melihat kasih Tuhan, mampukan mereka untuk merasakan damai dari Tuhan sendiri, dan biarlah pengharapan mereka tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan Bapa kita dalam kerajaan surga, kasihani mereka, dan biarlah Tuhan juga memberkati gereja jemaat Umis Elim Jakarta ini menjadi saluran berkat Tuhan yang terus-menerus berdoa untuk seluruh anggota jemaat, bahkan berdoa untuk bangsa dan negara, sehingga damai sejahtera, bahkan firman Tuhan menjadi dasar, menjadi obat bagi kehidupan setiap orang yang berseru kepada-Mu. Berdoa untuk semua pengurus yang ada di dalam jemaat ini, Tuhan,
sertai, lindungi, bahkan berkati kehidupan mereka. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk melayani jemaat-Mu dengan sungguh-sungguh, sekalipun hanya lewat online seperti pagi hari ini. Berkati kehidupan mereka, berkati setiap orang yang turut mengambil bagian dalam setiap peribadatan. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk para pemerintah kami, bangsa kami. Biarlah Tuhan, kasih-Mu tetap Tuhan hadirkan dalam kehidupan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk memimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan, Dia adalah hamba-hamba-Mu yang Tuhan hadirkan untuk memimpin bangsa ini. Selamatkan mereka, biarlah hikmat-Mu boleh hadir dalam segala keputusan yang mereka hadirkan, sehingga kehidupan bangsa kami ini benar-benar mendatangkan kedamaian, dan segala persoalan yang masih menjadi pergumulan Tuhan turut campur tangan dalamnya. Khususnya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemerintah yang berada di wilayah Jakarta ini, gubernur dan wakil gubernur. Tuhan juga memberi hikmat bagi mereka, memberi kesehatan, bahkan Tuhan lindungi mereka, sehingga apa yang mereka putuskan itu mereka nyatakan dengan takut kepada Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga untuk aparat keamanan. Tuhan juga berkati kehidupan mereka, lindungi mereka Tuhan, lindungi keluarga mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan semua tanggung jawab dengan damai, karena percaya Tuhan melindungi kehidupan mereka. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, dan mereka yang masih bekerja sampai hari ini, baik yang di laut. Tuhan juga selamatkan mereka, beri perlindungan, jauhkan mereka dari sakit penyakit, dan kami percaya satu saat mereka boleh ada di tengah keluarga dengan penuh sukacita. Juga kami berdoa bagi mereka yang bertugas di udara, sertai mereka, sehat-sehatkan mereka. Terlebih Tuhan, mereka yang bekerja di darat, kantor, ataupun yang bertugas di rumah sakit di bidang kesehatan, dokter, para medis, Tuhan juga berkati Tuhan. Selamatkan mereka, lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa Kudus-Mu. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, sehingga pelayanan mereka dengan sungguh-sungguh dapat mereka lakukan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami yang hadir saat ini, baik yang ada di tempat ini ataupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, masih banyak pergumulan yang ada dalam kehidupan kami, masih banyak pengharapan kami untuk suami, untuk istri, anak-anak, orang tua, mertua. Tuhan, mampukan kami untuk terus dapat menjalani dengan mengandalkan Tuhan, karena kami percaya Tuhanlah tempat sandaran kehidupan kami. Banyak hal yang akan kami minta Tuhan, namun kami mengaku kami penuh dengan keterbatasan. Inilah doa kami Bapa, ampuni semua dosa kami. Doa yang jauh di bawah sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 17 Januari 2021. Manun Semahe. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan-Nya bagi kita semua.
yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Susanto Alamas SAG serta semua yang telah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu tanggal 24 Januari 2021 jam 9 pagi akan dilayani oleh Saudari Clarita S. Mamonto. Jemaat dapat mengikuti melalui channel YouTube Gemis Jemaat Elim, mohon di-like dan di-subscribe. Demikianlah warta jemaat Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu Bapak Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kembali diundang berdiri, kita mengangkat ujian NKB 119, nyanyikan lagi di bagiku. Teruskanlah perjalanan kehidupan dan jalani kehidupan dengan damai sejahtera. Hiduplah sesuai dengan firman Allah yang telah kita dengar tadi. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita saat teduh sejenak. Selesai. Ibadah kita telah selesai di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.